Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali ya dalam suasana yang berbeda karena ibu memang hari ini suaranya agak sedikit terganggu. Ya qadarullah ya, tapi kita tetap harus semangat. Ya, semangat apapun harus kita jalani dan syukuri. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa dulu ya. Yuk dipimpin Rai KM berdoa. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya mau absen. Di antara kalian ya, teman-temannya ada yang tidak masuk, ada tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, kita harus tetap jaga kesehatan. Oke, saya absen dulu ya. Hadir semua. Walaupun ya kita harus jaga kesehatan soalnya sekarang cuaca memang sedikit berubah-ubah ya. Ya, ibu yang rasain. Jadi kita harus tetap makan. Jangan lupa makan. Jangan lupa ya, istirahat yang banyak ya biar tetap sehat. Semangat, masih semangat? Coba selamat pagi anak-anak. SMA Negeri 3 Jaya. Ya, berarti semangat. Alhamdulillah, saya juga jadi ikut semangat seperti ini ya. Walau suaranya sedikit berubah. Biasanya merdu tapi sekarang tambah merdu. Oke, kita lihat ya, langsung kita lihat di sini. Ya, ada gambar di depan, coba. Sudah kelihatan? Kok nggak kelihatan sih, Tiara? Kok jadi nggak kelihatan? Gak apa-apa, nanti ada editing kok. Oh tidak. Nah ini aja. Oke. Ya, kelihatan? Ada gambar, di sini ada 3 gambar. Yang pertama ada apa itu? Transmigrasi. Nah, kalau dilihat dari gambar itu apa tuh transmigrasi itu? Penduduk di sini yang penduduknya bagaimana? Padat ya. Penduduknya padat ke yang kosong atau yang belum penuh ya. Yang kedua, ada gambar kedua. Ada yang tahu itu gambar apa? Sudah ada yang sudah ke sana? Sudah. Ada yang rumahnya dekat di Walahar? Siapa? Wah, bisa ceritain sedikit tentang Walahar? Ya kalau yang sudah ke sana coba ceritain apa yang Walahar kayak gitu. Acungkan tangannya. Sedikit aja ceritain pengalaman kamu ke Walahar. Ayo, acung. Oh, Rai. Oke, Rai. Walahar tuh bendungan. Iya dia waktu Rai ke sana, Rai bisa melihat itu bendungan itu mekanismenya gimana. Terus cara kerjanya juga pakai HP gitu. Oh, iya. Oke. Bendungannya gede gitu ya. Ada lagi yang mau cerita pengalaman tentang bendungan Walahar? Dari sini? Siapa? Ayo, nggak usah malu. Ayo.
Boleh, akhir. Menurut pandangan saya dari bendungan Walar tuh selain untuk mengairi sawah di masyarakat sawah di tempat masyarakat sadar, ternyata bendungan Walar juga menjadi tempat perekonomian tuh. Oh, banyak tempat. sekali tempat kuliner. Ya, ada lagi nggak? Kalau dilihat dari bendungannya, bendungan tahun 1000 berapa itu? Nah, itu kira-kira bendungan itu dibuat pada waktu zaman kapan? Belanda. Oke, sip. Nah, yang ketiga sekarang lihat ini, ada yang tahu, ada yang kebaca. Fakultas Ilmu Kedokteran, ya UI. Ada yang mau cita-citanya ke sana? Anak IPA pasti ada yang mau. Betul, ya ada yang mau ya. Ya, UI. Fakultas Ilmu Kedokteran ada di Jalan Matahari di Jakarta. Nah, di sini pusat UI itu cikal bakal dari yang namanya ada pejuang bangsa Indonesia yang lulus ini di sini. Seperti Dr. Wahidin Judisodo, Dr. Sutomo. Nah, ada lagi selain ini, selain gambar ini ada ITB. Tahu ITB? Nah, itu salah satu jebolan Soekarno di sini. Ya, oke. Kenapa saya bicara seperti ini? Dengan gambar-gambar ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan materi yang hari ini. Apa itu materi hari ini? Iya, betul. Politik etis. Ini dimulai pada tahun 1901 sampai 1942. Kita lihat lagi. Nah, apa yang jadi tujuan pembelajaran hari ini? Ya, di sini ada Ibu menggunakan teknik PJBL, di mana di sini ada proyek yang harus dibuat. Ya, nah ada tujuannya, yaitu yang pertama kamu bisa semuanya menganalisis latar belakang politik etis. Yang kedua, menganalisis penerapan politik etis. Yang ketiga, menelaah penyimpangan politik etis. Yang keempat, menganalisis dampak dari politik etis. Yang kelima, melalui pengamatan, eksplorasi. Ya, ada kaitannya politik etis tadi. Kenapa saya berikan gambar Walahar? Ada kaitannya dengan bendungan Walahar. Yang kelima, yang keenam. Yang keenam apa? Menerapkan, ya, dan menyajikan manfaat dari bendungan Walahar kepada masyarakat Karawang. Kemudian yang keenam, ini tentu setiap pelajaran pasti mempunyai manfaat. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sampai sini paham? Oke, lanjut. Nah, kemarin kan minggu lalu Ibu kan sudah membagi kelompok ya. Membagi kelompok 8 kelompok. Tapi sekarang 8 kelompok disatukan. Kelompok 1 dan kelompok 2 jadi kelompok 1. Ya kan? Kelompok 3 dengan kelompok 4 jadi kelompok 2. Kelompok 5 6 jadi kelompok 3. Kemudian kelompok 7 dan 8 jadi kelompok 4. Ya, karena kenapa? Jadi biar nanti jalannya kita membuat proyek bisa bareng-bareng banyakan, ya. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Sip. Nah, sekarang tugasnya apa? Di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2 yang harus kita yang dianalisis adalah menganalisis latar belakang politik etis dan menganalisis penerapan politik etis serta mengaitkan politik etis dengan bendungan Walahar. Oke, jelas ya kelompok 2? Oke, sekarang kelompok 3 dan 4, yaitu menelaah penyimpangan politik etis dan dampak dari politik, serta yang ketiganya sama ya,
yaitu mengaitkan Bendungan Walahar dengan politik etis. Oke, sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham, silahkan sekarang baca bukunya dulu. Ibu beri waktu, kan kemarin sudah disuruh sama ibu ya, disuruh baca buku. Yuk dibaca kembali bukunya. Nanti catat-catat ya kalau yang ada. Apa ya kaitannya? Kalau misalnya jauh ini kayak salah satu program biologi fundamental. Sudah bacanya? Sudah ya? Nah, untuk menambah informasi kembali, Ibu akan tayangkan video untuk memperkuat hasil dari informasi bacaan kalian. Setelah akhir-akhir ini kita membahas kapitalisme, sekarang kita kembali bahas kolonialisme ya. Masih dalam rangkaian video yang nanti pada akhirnya akan membahas neokolonialisme. Dan inilah sebuah kajian tentang politik stimulus eksploitasi berkedok balas budi. Politik etis atau politik balas budi adalah pemikiran kolonial Hindia Belanda selama 4 dekade dari 1901 sampai 1942. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab politik etis demi kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Ini juga menandakan dimulainya kebijakan pembangunan modern serta kekuatan kolonial lainnya yang berbicara tentang misi pemberadaban yang terutama melibatkan penyebaran budaya mereka kepada orang-orang terjajah. Secara historis, politik etis memang lahir sebagai kritik atas politik tanam paksa.
Pemerintah kolonial bertanggung jawab atas kesejahteraan pribumi. Gagasan dua orang ini yang membuka mata Belanda untuk memperhatikan nasib pribumi. Utang budi dan panggilan moral dituangkan dalam politik etis ini yang terangkum dalam trias politika meliputi irigasi, emigrasi, dan edukasi. Irigasi atau pengairan itu berarti membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi, dan yang terakhir adalah edukasi yang berarti memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Praktik politik etis ini dianggap telah membawa perubahan dalam arah kebijakan politik Belanda atas negeri jajahannya. Pada era itu pula muncul simbol baru yang disebut kemajuan di negara-negara jajahan. Pemerintah Belanda mulai memperhatikan pembangunan infrastruktur dengan membangun jalur kereta api. Sementara di Batavia, lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya tram listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu. Tak hanya itu, di bidang pertanian, pemerintah Belanda juga mulai membangun irigasi atau sistem pengairan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pangan. Selain itu, sebagai upaya meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda, pemerintah melakukan emigrasi di perkebunan daerah di Sumatera. Namun di pihak lain, kemajuan yang dibawa politik etis ini dianggap tidak menguntungkan rakyat sama sekali. Karena pada praktiknya, saluran irigasi yang pemerintah kolonial buat hanya mengaliri perkebunan milik pengusaha Belanda. Dan transmigrasi pribumi pun dilakukan supaya SDM bisa terbagi lebih merata dan para transmigran bisa dipaksa untuk bekerja di perusahaan perkebunan milik pengusaha Belanda. Pembangunan infrastruktur seperti kereta api pun digunakan untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi Nusantara. Pendidikan tinggi yang diberikan Belanda juga hanya dapat dinikmati oleh kelas elit priai. Sedangkan masyarakat rendah diberi pendidikan hanya untuk dipekerjakan di pabrik-pabrik perkebunan milik pengusaha Belanda. Walaupun memang kita tidak boleh lupa juga ya, dari sekolah Belanda tersebut akhirnya lahir beberapa tokoh penggerak kemerdekaan. Namun ya bagaimanapun mayoritas output dari politik etis ini tetap saja untuk menguntungkan pemerintah. Jadi pada akhirnya politik etis ini memang tetap saja menguntungkan pemerintah kolonial. Pertama ya karena namanya ajaran jajah ya, pasti gimana caranya bisa memeras pribumi. Kedua, karena penerapan keputusan ini didahului oleh kapitalisasi negara jajahan yang ditandai dengan berdirinya pabrik-pabrik di bumi Nusantara, seperti pabrik gula dan lain sebagainya. Keberadaan pabrik ini membuat pribumi diperas dengan dua cara. Pertama, dipaksa bekerja di kebun milik perusahaan penjajah, dan kedua, menjadi buruh di pabrik milik penjajah juga. Dibantu dengan politik etis, semua itu akan menjadi semakin lancar. Lalu, apa relevansi yang bisa kita ambil dari sejarah politik etis di video ini? Jelas ada dan bukan sekadar untuk dihafal saja seperti materi sejarah di sekolah. Tapi kita akan bahas lebih lengkap di video selanjutnya ya, yang akan membahas neokolonialisme. Stay tune terus ya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sudah ya, agak sedikit ada pemahaman ya. Ya, silakan kerjakan tugas yang tadi. Sudah selesai tadi? Ada yang sudah selesai? Udah? Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2 mau jawab yang mana itu? Yang penerapan sama kaitannya program Oke, berdiri, Raya berdiri. Mau menjelaskan tentang penerapan politik etis. Ya, silakan. Ke-11. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alida Raya Pratama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan politik etis. Program Trilogi Van Deventer dicetuskan oleh Van Deventer dan Brousseau pada tanggal 17 September tahun 1901 dan disetujui oleh Ratu Wilhelmina. Ada 3 program dalam Trilogi Van Deventer. Saya akan menjelaskan satu. Yang pertama ada pengairan. Pengairan sendiri berupa, yang pertama ada irigasi. Yang
Ya, irigasi sendiri merupakan pengairan yang bertujuan untuk membangun serta memperbaiki bendungan-bendungan, bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan dalam rangka agar Hindia Belanda tidak kelaparan. Dua program lagi yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fitri Aida. Oke, jadi irigasi untuk ketahanan pangan Hindia Belanda. Hindia Belanda itu Indonesia. Ya, tujuannya itu penerapannya. Yuk. Baik, terima kasih kepada Ali Daraya. Saya akan melanjutkan dua program lagi. Yang program selanjutnya adalah imigrasi atau transmigrasi. Imigrasi atau transmigrasi sendiri adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah renggang. Tujuan transmigrasi atau transmigrasi pada politik etis yaitu pemerintah Hindia Belanda mengajak penduduk Hindia Belanda untuk bertransmigrasi agar mengurangi nilai kepadatan di Pulau Jawa. Tujuan selanjutnya untuk memeratakan sumber daya manusia agar di semua daerah agar Indonesia sejahtera. Yang terakhir ada program edukasi. Edukasi sendiri merupakan pembelajaran atau pendidikan. Tujuan dari edukasi adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Tujuan selain itu, ditingkatkan pula upaya untuk mengurangi angka buta huruf di masyarakat. Angka huruf di masyarakat yang hanya boleh belajar kaum laki-laki yang boleh bersekolah, sedangkan kaum wanita hanya cukup belajar di rumah. Iya. Sekian yang saya Oke, jadi ada dua tadi tambahkan, yaitu transmigrasi, di mana perpindahan penduduk dari penduduk yang padat ke yang lahannya masih kosong. Dan di mana di sini tadi kata Fitri jelaskan untuk memeratakan sumber daya manusia yang ada di kepulauan luar Jawa, karena di sini di Jawa penuh penduduk. Oke, terus yang kedua adalah edukasi katanya. Apa itu tadi edukasi? Pembelajaran atau pendidikan. Yang namanya belajar itu bisa di mana saja sebetulnya. Sampai sekarang juga ya. Nah, yang namanya proses pembelajaran itu bisa di mana saja karena ada informal dan formal. Nah, di rumah belajar, ya. Di luar belajar, ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu adalah proses pembelajaran. Ya. Nah, tapi di sini ada pembelajaran secara formal, yaitu seperti sekarang ini, pendidikan sekolah. Jadi adanya dibukanya pendidikan sekolah. Ya. Nah, oleh Belanda untuk pribumi. Di mana di sini agar masyarakat Indonesia lebih berkembang pengetahuannya lagi. Nah, makanya didirikan. Oke, didirikan. Nah, sebetulnya sebelum ke sini ada latar belakang, tapi nanti ya latar belakang. Yuk lanjut. Latar belakang siapa? Oke, kelompok sudah selesai. Ya, latar belakangnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafwa Renza. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang politik etis. Nah, latar belakang politik etis ini ataupun politik balas budi merupakan suatu pemikiran yang menerapkan jika pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan pribumi. Nah, dalam pemikiran kritik ini terdapat dalam Tanah Paksa. Nah, aturan dalam Tanah Paksa ini ditetapkan oleh Jenderal Johannes van den Bos. Bos. Nah, pada tahun 1830. Dan di sini banyak warga-warga yang protes. Nah, selain itu banyak kecaman dari warga Belanda. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yes. Nova dan Emi, yuk berdiri Mi. Lalu kesini. Timbulnya kalangan Ya. kalangan etis yang dipelopori oleh Pieter Brosok atau wartawan koran The Lokomotif.
parlementer atau politikus. Nyatanya membuka mata pemerintah kolonial buat lebih mencermati nasib para pribumi yang terbelakang. Hal itu terjadi karena mereka menganggap bahwa sistem tanam paksa adalah kebijakan yang tidak berkemanusiaan. Kemudian pada tahun 1890, tokoh politik bernama C.Th. Pandepenter mengemukakan politik etis. Politik etis digunakan untuk menyelamatkan hak-hak rakyat Indonesia. Selain itu, politik etis juga dijadikan sebagai desakan golongan liberal pada parlemen kolonial Belanda. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan. Oke, tambahin lagi sama Marsha. Good. Ayo. Baik, di sini saya Nanti kan saya catat ya, berarti tadi Raya, Fitri, Nova, Emi, sekarang Marsha. Ayo Marsha. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Marsha Tantra ini. Di sini saya akan menjelaskan Th. Pandepenter adalah seorang ahli hukum dari Belanda. Ia mengikiskan bagaimana perjuangan rakyat Indonesia yang justru hasilnya dinikmati oleh rakyat Belanda. Kondisi ini mendapatkan asumsi dari kalangan sosial demokrat yang didatangi oleh Pandepenter yang selanjutnya dijuluki oleh bapak politik etis yang menginginkan terdapatnya balas budi untuk bangsa Indonesia. Oke. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Umar. Omar, oh ya Omar. Terima kasih ya. Saya akan melanjutkan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Umar Fikri. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Marsha. Pandepenter dalam bagian mengkritik pemerintah kolonial serta menunjukkan untuk dicoba politik kehormatan atau hutang kekayaan atas seluruh kekayaan bangsa Indonesia terhadap bangsa Belanda. Gagasan yang dikemukakan oleh Pandepenter ini mendapat dukungan penuh dari Ratu Hermania. Gagasan ini juga pernah disebutkan pada pidatonya pada tahun 1901. Dukungan dari Ratu Hermania juga dibuktikan dengan adanya kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut berisi tentang program untuk para penduduk wilayah jajahan. Program tersebut dinamakan dengan Trias Pandepenter. Program ini berisi 3 tujuan. Tujuan tersebut adalah irigasi, imigrasi atau transmigrasi, dan edukasi. Oke, sip. Sekian, terima kasih. Ya, paham ya? Saya rasa cukup jelas ya dari keempat di kelompok 1 yang menjelaskan latar belakangnya jelas. Latar belakang. Tadi disebutkan katanya politik etis itu politik balas budi. Apa benar politik balas budi? Nah, di situ yang harus dipertanyakan. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Nova, Emi, dan Umar dan Marsha juga bahwa politik etis itu adalah di mana di sini adalah dari protes terhadap kritik terhadap pemerintah Belanda ya atas kesejahteraan rakyat Indonesia, di mana pemerintah Belanda bertanggung jawab ya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia akibat dari tanam paksa yang dieksplorasi alamnya. Nah, jadi harus bertanggung jawab. Jadi tersebut seperti itu. Nah, di mana di sini maka protes-protes tadi, contoh tadi ada Pandepenter, ada Douwesdekker, banyak ya. Nah, ini didukung oleh kaum liberal, di mana kaum liberal itu sendiri sudah memenangkan di parlemen. Akhirnya Ratu Wilhelmina mengumumkan dan menyetujui ya 3 trilogi dari Pandepenter, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi atau emigrasi. Sampai sini paham. Nah, makanya tadi dibentuklah penerapannya ini tadi. Edukasi yang sudah dijelaskan, edukasi, imigrasi, irigasi yang sudah dijelaskan di kelompok 2. Nah, untuk mensejahterakan yaitu dengan adanya pendidikan. Untuk mensejahterakan adalah didirikannya pengairan-pengairan. Untuk mensejahterakan juga memeratakan sumber daya manusia dengan adanya imigrasi dan atau transmigrasi. Favorit ya. Oke, sampai di sini ya. Paham ya semuanya? Oke, sekarang kelompok mana yang mau jawab dulu?
tentang menelaah penyimpangan. Nah, ternyata tadi apa yang dikatakan? Apakah betul balas budi? Ya, balas budi tapi pada awalnya. Nah, sekarang penyimpangannya. Kalau penyimpangan berarti ada yang menyimpang dari yang penerapan tadi. Siapa yang mau jawab? Oke, siapa namanya? Ajah Rayu. Terima kasih, Bu, izin menjawab tentang Ya. penyimpangan Ini nggak disebut. politik etis. Nah, kata penyimpangan sendiri itu kan artinya tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai yang dianut dalam lingkungan masyarakat tersebut. Nah, dalam politik etis itu terdapat 3 penyimpangan. 3 penyimpangan ya sesuai. Penyimpangan pada irigasi, penyimpangan pada imigrasi, dan penyimpangan pada edukasi. Pada poin pertama ini penyimpangan pada irigasi. Jadi dibangunnya irigasi pada dari Hindia Belanda ini ditujukan untuk keperluan petani. Namun irigasi itu banyak mengalirkan air ke perkebunan milik swasta. Oke, satu. Terus? Dan tanah pertanian milik swasta juga. Oke, satu dulu dibahas ya. Yang pertama penyimpangan irigasi. Ya, penyimpangan irigasi. Ternyata ya memang tadi niatnya ya awalnya penerapannya untuk mengairi pertanian Hindia Belanda, rakyat Indonesia. Tapi pada kenyataannya lambat laun malah mengaliri perkebunan swasta dan pemerintah Belanda. Ya, oke, ada lagi. Oke, siapa namanya? Hana. Izin untuk menambahkan poin yang kedua dan ketiga. Poin yang kedua adalah imigrasi. Awal terbentuknya imigrasi ditujukan agar mengurangi kepadatan di Pulau Jawa. Namun imigrasi ini malah dimanfaatkan untuk mendatangkan buruh murah dari Pulau Jawa untuk selanjutnya dipekerjakan oleh para pemain turun. Yang ketiga adalah edukasi. Edukasi pada politik etis memiliki fasilitas pendidikan bagi bumi putra di Hindia Belanda. Namun penyimpangan ini terjadi karena pendidikan tujuan utamanya ditujukan agar pemerintah Belanda mendapatkan administrasi yang bagus dan murah. Selain itu, pendidikan juga bersifat terbatas yang hanya berlaku bagi yang mampu membayar dan pegawai negeri saja. Oke. Ya, penyimpangan yang kedua yaitu imigrasi. Ternyata yang perpindahan penduduk tadi ya bukannya mau meratakan dan mesejahterakan, tapi malah di sini lambat laun di tenaganya dipekerjakan untuk perkebunan swasta. Jadi buruh ya, jadi buruh betul. Nah terus yang ketiga edukasi. Ternyata edukasi tadi apa menurut kelompok sini untuk mensejahterakan dengan adanya pendidikan. Ya. Tapi tempatnya terbatas. Nah, belum jelas terbatasnya gimana. Ada yang mau menambahkan? Kelompok 4. Jadi hanya bagi kalangan yang mampu saja. Yang mampu, kemudian kalangan bangsawan ya. Nah, ningrat. Nah, ternyata itu tidak semua rakyat Indonesia. Kalau sekarang gimana pendidikan? Merata ya. Yang tidak mampu juga bisa masuk ke negeri ya. Ada jalurnya. Ya. Nah, yang dekat-dekat ada ya jalurnya. Nah, jadi sekarang merata. Enggak ada di SMA ini pintar semua enggak. Sama merata di sana di SMA 1 merata, SMA 3, SMA 4 merata, semuanya merata, ya. Nah, oke, kita lanjutkan ke apa sekarang yang keempat, dampak, iya. Bagaimana dampaknya? Lalu dari sana dari depan, Ayo Mahir. Waalaikumsalam. Politik etis tentunya memberikan dampak yang sangat besar, baik dari segi edukasi,
dari segi irigasi maupun dari segi transmigrasi. Yang pertama adalah dampak positif dari segi edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ya tadi dampak positif dari edukasi. Dampak positif dari edukasi adalah lahirnya pelajar elit atau terpelajar yang menandai dimulainya perjuangan Indonesia dalam bentuk baru atau dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia. Ulangi lagi. Ya, ulangi lagi. Jangan grogi. Dampak ayo. Ini. Ya. Dampak positif dari edukasi adalah lahirnya kelompok elit atau terpelajar yang menandai dimulainya perjuangan Indonesia dalam bentuk baru atau dimulainya era pergerakan nasional dan dari Indonesia. Oke. Iya, betul. Dampak positif dari edukasi itu adalah lahirnya apa? Tokoh-tokoh pergerakan nasional. Nah, tadi seperti Dr. Wahidin Judirosodo Sutomo keluaran dari Distopia tadi ya. Oh itu UI, keluaran UI Distopia dulunya. Nah, itu melahirkan pergerakan nasional ya, nasional. Sampai merdeka. Pergerakan nasional sampai merdeka itu. Oke, lanjut. Ini dia dampak positif dari segi edukasi. Selanjutnya adalah dampak positif politik etis dari segi irigasi. Silakan untuk Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Tabina Fauzi dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari irigasi. Sistem irigasi bisa dibuka tutup sehingga sangat memudahkan petani penggunaan air serta meningkatkan produktivitas padi dibandingkan petani non irigasi. Oke. Lanjut, dampak yang ketiga. Baik, itulah tadi dampak positif dari segi irigasi. Kemudian dampak yang positif yang terakhir adalah dampak positif dari segi transmigrasi yang akan dijelaskan oleh Ija dan Maria. Silakan. Perkenalkan, saya Kesha Mali dari kelompok 3. Izin menjelaskan dampak dari transmigrasi. Yang pertama, lahan-lahan yang kosong dapat dimanfaatkan. Yang kedua, penduduk yang ditransmigrasikan kehidupannya akan dapat lebih baik secara ekonomi. Dan yang ketiga, meningkatnya produksi, terutama di bidang pertanian. Menambahkan dari penjelasan Kesha tadi, Oke. yang keempat itu bisa mempercepat pemerataan penduduk, terus bisa juga mengurangi jumlah pengangguran, apalagi bagi yang ditransmigrasi ini. Iya. Kalau dilihat sekarang masih nggak? Masih ada transmigrasi nggak? Masih. Walaupun programnya agak tersendat-sendat ya, tapi masih ada. Jadi buka lowongan sekarang mah lihat di Google, di bank Google ada pendaftaran untuk transmigrasi. Nah, terus irigasi apakah masih sampai sekarang masih terpakai? Masih. Ya, di Kerawang kan sekarang kan banyak sawah-sawah ya. Kerawang itu terkenal dengan kota lumbung padi. Banyak sawah yang harus dialiri irigasi. Nah, Bendungan adalah salah satunya ya. Nah, lihat di sini KW kah? Dekat kita itu ada KW, yaitu irigasi. Ada KW 4, KW 5, KW 6 ya. Nah, itu tuh irigasi. Ya, baru tahu itu irigasi. Nah, itu irigasi tuh belakang dia mau ke Kepuh. Nah, itu adalah sampai sekarang masih ya. Jadi
yang namanya tadi, walaupun ada penyelewengan, ya tapi tetap ada dampak positifnya. Dampak positif dari irigasi, edukasi, dan emigrasi. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau bertanya, yang kurang paham? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Sekarang yang pertanyaan yang terakhir ya. Oke, siapa yang mau jawab? Siapa? Iya, kaitannya. Oh, boleh. Boleh, Sabrina boleh. Waalaikumsalam. Bendungan Walahar dengan politik etis. Bendungan yang berada di Walahar, Pari, Karawang, Jawa Barat ini menjadi salah satu jejak peninggalan pada masa penjajahan Belanda. Nah, bendungan ini dibentuk pada tahun 1923 dan difungsikan pada tanggal 30 November tahun 1925 yang dibangun di bawah pengawasan ahli hidrologi Belanda yang bernama Siswan Turman. Bendungan ini dibuat untuk mengatasi masalah kekurangan air di wilayah Karawang, khususnya bagian utara. Selain itu juga, bendungan ini difungsikan untuk mengatur debit air Sungai Citarum. Dan siapa sangka, bendungan ini juga menjadi penyelamat warga Karawang, khususnya di bagian utara, ketika hujan tiba. Karena bendungan ini mampu menahan sungai untuk terjadinya banjir yang datang secara tiba-tiba. Nah, oleh sebab itu, Karawang menjadi salah satu saksi dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dimana berkaitan dengan politik etis dalam program Trias Pandeventer, yaitu salah satunya program irigasi atau pengairan. Iya. Jadi itu saja dan saya sampaikan. Betul. Terima kasih Sabrina. Iya betul. Ya ada kaitannya, ada. Benar nggak? Irigasi tadi ya. Dimana di sini fungsinya untuk mengaliri. Nah tadi Bendungan Walahar itu untuk mengaliri irigasi yang ada di kota Karawang, terutama bagian utara ya. Nah nanti kita main ke rumah Aul sama Adel ya. Sekalian cenah ngaliwat. Oke. Terus beli pepesnya ya. Oh, pepesnya enak pokoknya mah. Aduh, enak banget dah. Nah, oke, nanti kita bisa bareng-bareng ke sana membuat vlog. Ada yang sudah pernah bikin vlog? Ada siapa? Itu udah pernah bikin vlog? Oke sih, berarti udah tahu kayak gimana ya gambaran vlog itu sendiri ya. Iya, sekarang mah banyak ya. Oh, halo guys, gitu kan. Apa kabar? Oh, baik, saya sekarang ada di Walahar, kan gitu bisa ya. Mau dipegang, mau disotingin sama teman, boleh. Beragam. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita lanjut ya. Nah, ini tadi politik etis. Bendungan Walahar merupakan bendungan yang terbesar di Kabupaten Karawang. Selain sebagai bendungan terbesar, ini juga adalah merupakan bangunan sejarah yang dari warga masyarakat yang ada di sekitar Karawang. Dan tidak heran Karawang mendapat julukan sebagai lumbung padi, dikarenakan banyaknya pertanian dan suburnya pertanian yang ada di Kabupaten Karawang. Proyek pengerjaan dari bendungan ini itu dimulai sejak 1918 dan selesai pada 1925. Ini bisa dilihat dari tulisan yang ada di
atas jembatan bahwa jembatan itu atau bendungan itu difungsikan pada tahun 1925. Menurut catatan sejarah yang ada, pada masa kerajaan Tarumanegara, Sungai Citarum merupakan jalur utama perdagangan dan transportasi. Di saat itu jalur darat masih memiliki resiko yang lebih tinggi sehingga dipilihlah jalur sungai atau jalur air. Dan adanya pelabuhan di Kerawang yang kini menjadi alun-alun Kerawang itu merupakan salah satu peninggalan dan bukti bahwa peradaban dari zaman kerajaan dan ada di Kabupaten Kerawang. Dan ada satu hal yang menarik, yaitu peninggalan berupa candi yang ada di daerah Batu Jaya. Ini adalah merupakan candi yang dibangun oleh kerajaan Tarumanegara yang menambah semakin kuat bukti bahwa Sungai Citarum sejak zaman dahulu kala. Saat ini selain fungsi utama bendungan sebagai sarana untuk mengairi area persawahan masyarakat keluarga yang ada di sekitar bendungan, juga difungsikan sebagai sarana wisata yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan warga sekitar Kabupaten Karawang. Wisata kuliner yang ada di sekitar dari bendungan ini pun sangat menarik untuk dicoba. Yang paling terkenal adalah pepes ikan jambal. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan sampai jumpa lagi di video-video bagus selanjutnya tetap di Bayi Mas Bayi Channel. Oke, itu gambaran sejarah dari Bendungan Walahar ya. Jadi nanti kamu bikin vlog ya. Oke, sekarang mau musim vlog ya. Nah, sebelum itu yuk dibagikan dulu Mahir ke setiap kelompok LKPD-nya. Ya. Dalam nanti ya. Oke. Dalam penyusunan vlog ini ada rambu-rambunya. Ya, temanya sama, yaitu tentang sejarah Bendungan Walahar, manfaat dan dampak bagi masyarakat Karawang. Ya, temanya satu ya, sama. Nah, di dalam vlog berisi yang pertama pembukaan. Ya, judul jangan lupa kasih judul. Nah, kemudian perkenalkan kelompok dan anggota-anggota kelompoknya. Oke, sampai sini paham? Nah, yang kedua ada kegiatan inti. Ya, sesuai dengan tema tadi kegiatan intinya, yaitu isinya tentang sejarah Bendungan Walahar, manfaat dan dampak. Dan tentunya harus dikaitkan dengan tadi yang dipelajari politik etis bagian irigasinya. Ya. Nah, yang ketiga yaitu tahapan penutup. Di mana di sini ada kesan dan pesan dari vlog tadi. Jangan lupa kasih ya identitas tadi di dalam vlog pembukaan, identitas kelas ya. Identitas kelas, selain nama kelompok identitas kelas. Jangan lupa juga identitas SMA Negeri 3 Karawangnya. Nanti kalau bagus kita masukkan ke dalam YouTube. Dia harus bagus ya. Kalau jelek mah jangan dimasuki ke YouTube, malu nanti ya. Oke, jadi harus sebagus mungkin, semenarik mungkin. Walaupun temanya sama, tapi pasti akan beda-beda informasinya. Kamu nanti akan mencari informasi selain dari buku, dari internet, dari YouTube, dari Mbah Google, ya, atau dari informasi wawancara di masyarakat sekitar, atau wawancara pada orang tua yang Aul nih sama Adel bisa, ya, saudara-saudaranya bisa tuh yang dekat diwawancara, atau ke kantor bendungan itu sendiri. Sampai sini, jadi informasinya banyak, akan beda-beda. Jadi ngesutnya juga banyak, bisa beda-beda ya. Sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, dilihat LKPD-nya. LKPD untuk individu ini ya, seperti biasa ada di halaman ini. Itu nanti di buku catatan saja. Kemudian LKPD untuk menyusun vlog
ada di halaman berikutnya. Dilihat gambarnya, kemudian di sini diisi. Di sini tadi yang diskusi kamu ya. Nah, kemudian nanti halaman selanjutnya tentang langkah-langkah pembuatan yang didiskusikan. Langkah-langkah di sini nanti tulis langkah-langkah membuat vlog. Apa saja nanti yang akan kamu tahap pertama apa yang akan kamu isi ya. Nah, sekarang harus dikerjakan ya untuk langkah-langkahnya. Nah, jadi nanti ke depannya untuk untuk berikutnya di sini di mana vlognya itu sendiri akan ditayangkan, presentasikan minggu depan. Jadi sekarang langkah-langkahnya dibuat, dan untuk monitoring dengan ibu, kamu bisa setelah membuat vlog, misalnya belum tuntas, nanti boleh dimasukkan ke dalam grup dulu, ya, dicek and recheck oleh ibu vlognya, apakah sudah memenuhi syaratnya atau belum, atau sampai di mana perkembangan kamu dalam pembuatan vlog. Itu bisa melalui WA atau ketemu dengan ibu, ya, di luar jam pelajaran, boleh, ya. Mau pas istirahat ketemu dengan ibu di kantin bisa, sambil makan kita sambil ngerjain tugas. Kan kata ibu juga belajar di mana saja. Ketemu ibu di sana, kalau ibunya lagi ini, oke, santai, ayo aja. Mau di depan ruang guru di mana saja bisa. Ibu mau menghubungi ibu dulu boleh. Mau nongkrong di kafe lebih enak ya. Sip. Jadi boleh. Minggu depan vlognya harus sudah selesai. Jelas? Oke, jadi selama 1 minggu ini nanti kamu nih pas malam minggu ya, atau hari Sabtu, hari Minggu bisa ke Walahar dulu, Mai. Oke, sekarang silakan susun dulu langkah-langkahnya. Susun. Tulis aja. Tulis aja langkahnya. Kemarin ngapain aja tuh? Nah, pertama, Mai. Kemarin lagi ke Walahar. Iya. Terus apa lagi keduanya? Terus ya. Ya, membuat skenario. Ya, lanjut. Ayo tulis aja di sini apa? Mana tadi? Nah, di sini. Pertama mau cari dapat tadi kemarin apa dulu? Oh, ke sini ya? Ke sini. Cari apa dulu? Ini mau kemarin ngerjain apa dulu? Sok, tulis di situ. Ini, di pas di belakang. Masalah yang belakang nih. Ini. Sok, tuh mau apa dulu yang merencanakan? Kemarin kesana nggak? Kesana. Nah, sekarang apa yang direncanakan di sini? Hasil analisis. Individu. Apa-apa. Di sini sih. Mana? Isi aja di mana? Isi langkah-langkahnya. Iya, terus isi kelompok juga. Yang tulisannya bagus. Ini yang vlog ini yang di depan. Apa?
Udah sejam belum sih? Udah sejam, udah. Oke, sudah paham ya? Nanti diteruskan di rumah dan di luar jam pelajaran ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah paham? Sudah bisa dimengerti? Oke, senang tidak? Apa senangnya apa? Bisa? Oh, bisa tahu tentang walahar. Ternyata ada hubungannya ya dengan pembelajaran hari. Terus apa lagi? Bisa apa lagi? Pengetahuan. Ternyata pendidikan ya ada manfaatnya ya. Siapa ayo yang mau? Oleh Rai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rai. Teman-teman tahu nggak sih pelajaran yang dapat kita petik buat kita terapin sehari-hari dari materi politik ini apa? Dan menurut saya salah satunya itu belajar dengan giat. Walaupun di politik di sini ada penerapan yaitu edukasi, tapi banyak penyelewengannya. Itu salah satunya itu yang mampunya aja. Sedangkan di kondisi kita sekarang masa kini itu pendidikan itu sudah merata dan contohnya kita yang merasakannya. Jadi dengan kondisi seperti itu kita harus belajar dengan giat. Betul. Harus belajar dengan giat, semangat tetap ya, walaupun dalam kondisi apapun. Tetap aja. Oke, lanjut. Yang kedua itu melestarikan dan menjaga edukasi. Untuk tadi juga ada ya poin kedua yaitu irigasi yang sampai sekarang ini walahar masih kepake Karawang. Bahkan kalau walahar nggak ada, Karawang bisa tenggelam. Ya. Jadi oleh karena itu kita harus menjaga dan juga melestarikannya. Betul. Itu contohnya tuh contoh kecil tuh dengan cara kita nggak buang sampah sembarangan. Betul. Ya, jadi harus menjaga melestarikan. Salah satunya jangan membuang sampah sembarangan. Oh, jangan lempar ke kali Citarum, lempar sampah teh lempar lo benu kitunya. Nah, itu akan merusak nih tuh. Ya, terus. Jadi yang terakhir itu mengajarkan kita cara berbalas budi dengan baik. Nah, politik etis ini kan berkedok balas budi tapi memeras pribumi ya, warga jajahan diperas ya. Nah, jadi kita biasanya juga kan kita sulit dalam menyadari kebaikan kecil orang lain, bukan kita nggak sadar orang lain itu berbuat baik kepada kita. Ya, jadi minimal kita tuh ucap terima kasih, terus memaksimalkan berbalas kebaikan dia. Betul. Harus ikhlas balasnya. Ya, bener nggak? Harus ikhlas. Jadi kita itu kalau harus melihat kebaikan orang lain, sekecil apapun kita harus ya melihat kebaikan orang lain. Jangan melihat yang salahnya yang gedenya, enggak. Pasti kita punya salah yang banyak, betul. Baiknya sedikit, tapi kita harus dengan membalas budi tadi, membalasnya dengan lapang dada. Ikhlas ya, semuanya ikhlas. Nanti akan kembali kepada kita sendiri pahalanya ya, barokahnya ya, gitu. Oke. Terima kasih. Ya, itu dia betul pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, nanti kita bertemu minggu depan dengan mempresentasikan vlognya. Ya, semoga dalam mencari informasi tentang vlog walahar dimudahkan dan diberikan kelancaran ya. Ya, itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih kamu sudah semangat belajar ya. Ya, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya Rai ya. Yuk, doa dulu Rai. Jika sebelum mengakhiri pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, silakan. Berdoa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.